tantangan yang dihadapin Sasa adalah kita ingin membangun relevansi. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah sustainability dari bisnis kita sendiri gitu ya, karena Sasa kan udah lama nih, udah 55 tahun ada di Indonesia gitu. Kita ingin stay relevan, terutama kepada target marketnya Sasa, either current user maupun future users yang millennials gitu ya. Karena selama ini Sasa dikenal tuh kuno, perusahaan micin, konvensional gitu ya. Nah, makanya kita ingin merubah image itu supaya bisa tetap relevan dan bisa sustain ke depannya gitu ya. Nah, itu makanya kenapa transformasi ini sangat-sangat dibutuhkan kalau kita mau eksis terus gitu di Indonesia. Nah, yang dibenahi sebenarnya segala macam lini gitu ya, dari company-nya kita, terutama dari people-nya, dari sistemnya, dari secara budaya organisasinya gitu ya. Contohnya kayak secara budaya organisasi di Sasa tuh kita punya Sasa Care namanya, yaitu courage, Sasa courage dengan action oriented, respectful sama enthusiastic gitu ya. Kita ingin orang semua company, semua karyawan di Sasa itu mempunyai keberanian untuk manageable risk gitu ya, bisa melakukan sesuatu dan dengan resiko yang terukur sehingga bisa maju ke depannya. Kemudian action oriented, kita juga orang berani bertindak gitu ya. Kalau kita ada jargon di internal bahwa it's better get done rather than perfect gitu ya. Jadi lebih baik dilakukan dulu. Kita lihat measurables tadi, kalau ada yang perlu diperbaiki kita perbaikin ke depannya gitu. Jadi continuous improvement yang kita lakukan gitu ya. Kemudian respectful, karena kita nggak bisa sendiri transformasi itu. Semua departemen terlibat, makanya kita pengen semua karyawan harus respect each other gitu ya. Tidak ada ide yang salah, tidak ada masukan yang salah. Jadi semua bisa menyumbangkan pemikirannya gitu ya. Enthusiastic tentunya harus semangat terus gitu. Bisnis itu dinamikanya banyak, apalagi di FMCG gitu ya. Banyak competition dan kita harus selalu antusias untuk menghadapi itu semua gitu. Nah, jadi pertama tentunya objektifnya jelas gitu ya, goals yang di company pengen tuju itu jelas. Jadi dari shareholder maupun dari CEO-nya kita itu clear mau ke arah mana. Makanya dari situ baru diturunkan komitmen kepada masing-masing head, masing-masing leader gitu ya. Dari leader baru turun ke bawah dengan menerapkan basic mentality tadi gitu ya. Contohnya di kita juga selain tadi basic mentality Sasa Care, kita juga di encourage untuk leaderful organization. Jadi setiap orang memanage masing-masing departemennya dengan tujuan objektif goals yang diberikan oleh shareholder maupun CEO. Jadi itu yang kita lakukan. Kiat suksesnya menurut saya komitmen mulai dari pemilik perusahaan, shareholder, CEO sampai ke lini paling bawah yang berada di organisasi gitu ya. Pada saat semua sudah komit untuk melakukan ini dengan objektif yang jelas, dengan tujuan goals yang jelas, itu pasti resultnya akan baik juga gitu ya. Dan itu sebenarnya kunci keberhasilannya kita. Semua komit gitu untuk melakukan ini dengan tujuan yang sudah diberikan gitu. Hasilnya tentunya business result ya gitu ya. Kalau kita di FMCG itu ada market share, ada brand equity, kemudian ada brand top of mind, brand awareness. Nah itu along the way dari kita mulai transformasi di awal tahun 2019 yang lalu, itu trennya semuanya naik sampai ke tahun terakhir di 2022 terakhir gitu ya. Dan market share kita kayak MSG kita makin strong, number 1 di Indonesia. Terus kemudian season floor juga kita udah nomor 1. Santan kita sudah nomor 1 di modern trade gitu ya. Dan brand equity kita juga bertingkat semua, terutama untuk kayak MSG dan tepung bumbu, brand equity-nya terus meningkat dari tahun ke tahun gitu ya. Dengan image yang tadi ada healthier itu. Jadi kita menangkap peluang yang ada di consumers bahwa setelah pandemi itu healthy itu penting gitu ya. Nah makanya kita keluarin produk yang memberikan Sasa Platinum Care Plus gitu. Di situ jadi kita satu-satunya dan pertama di Indonesia pasarkan produk bumbu seasoning yang memberikan benefit lebih vitamin dan mineral di produk-produknya gitu.